versus investasi selama new normal, guys. Ini akan saya invite Pak Rocky Fernando, seorang business manager di PT Trijaya Pertama Ventures, guys. Oke. Pak Rocky muncul nih. Hai Pak Rocky. Ya, hai bro. Gimana kabar? Baik. Lu gimana kabarnya? Sehat, Bro? Oke. Sehat-sehat. Ya, seperti biasanya, bro. Tetap bugar. Bro, gini bro. Ini pengen saya bahas nih dengan bro ini bisnis versus investasi selama new normal. Kalau yang kita lihat sebenarnya investasi dan bisnis itu sebenarnya hampir-hampir mirip sih, Bro. Istilahnya nggak ada terlalu banyak perbedaan kalau menurut gua ya. Cuman punya satu tujuan. Tujuannya satu, yaitu sama-sama cari cuan gitu loh. Sama-sama cari untung. Nah, jadi yang biasanya tetapi banyak masyarakat yang berpikir bahwa investasi itu dan bisnis itu hampir mirip sih sebenarnya. Hampir-hampir mirip. Nah, tetapi yang dikatakan dengan investasi itu sebenarnya bagaimana ya kalau untuk pengertian harfiah, secara harfiah, investasi itu biasanya adalah kesepakatan, misalnya seseorang nih kasih dana melalui perusahaan. Jadi pihak perusahaan yang mengelola sebenarnya untuk dananya gitu loh. Nah, jadi bisa jadi contohnya seperti main emas, reksadana, atau main saham, bro. Sementara kalau untuk bisnis itu lebih detail ya. Artinya bisnis itu lebih cenderung kita yang melakukan. Kita sebagai pelaku usaha langsung. Kita yang menentukan kapan beli, kapan jual, atau mungkin keduanya gitu loh. Tetapi tujuannya sama, bro. Tujuannya sama-sama cari cuan sebenarnya. Cari untung. Tapi kan gini bro, di kondisi saat sekarang ini kan sebelumnya terjadi lockdown, PSBB dan segala macam, ini baru masa transisi new normal yang dimana kondisi sebelumnya kan kita lihat bahwa beberapa bisnis itu kan tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya kan? Nah, kalau kita udah ketahui akan hal tersebut, apakah investasi saat sekarang ini, saat di new normal ini, apakah merupakan salah satu solusi nggak? Kalau untuk saat ini, kalau menurut saya ya bro ya, masyarakat nggak punya banyak pilihan saat ini. Artinya pengaruh COVID-19 itu bukan cuma di Indonesia. COVID-19 hampir seluruh negara di dunia mengalami, gitu loh. Cuman apa sih bisnis yang saat ini cocok di saat COVID-19 saat ini? Salah satunya yaitu bertransaksi di lantai bursa. Kalau menurut saya pribadi gitu loh. Karena biar bagaimanapun juga saat ini kan orang banyak nih takut ketemu. Misalnya lu ketemu gua nih bro, takut COVID gitu kan bro ya. Nah, jadi dengan kita berinvestasi di lantai bursa, kita nggak harus ketemu. Nggak perlu ketemu ya? Nggak harus ketemu. Cuman tapi ada satu hal juga nih bro. Memang kita investasi di bursa itu kita nggak perlu ketemuan lagi ya kan, seperti bisnis seperti biasanya nih. Oke. Tetapi kan pemikiran paradigma masyarakat saat sekarang ini kan investasi ini gue nggak paham nih ya kan, gue nggak paham nih cara kerjanya seperti apa, apakah saya harus seperti bisnis menghandle sendiri ataukah ada seseorang membantu atau mengedukasi atau hal-hal yang lainnya lah bro, beberapa hal yang lainnya juga. Menurut bro ini gimana? Saat ini kan sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan yang kompeten untuk membantu para investor-investor atau mungkin masyarakat yang pengen tahu tentang bagaimana sih, apa sih sistem untuk bertransaksi di lantai bursa itu seperti apa. Contohnya beberapa produk itu kan banyak bro, ada minyak dunia, ada emas, ada
forex atau foreign currency gitu loh, itu bisa tinggal cari siapa yang kira-kira punya track record bagus. Nah, ya mereka tinggal coba untuk minta edukasi ke mereka gitu loh. Nah, gampang sih sebenarnya. Hal seperti itu bisa ya, bisa hal tersebut itu untuk bisa mendapatkan edukasi dan penjelasan lebih detailnya itu akan diberikan. Pasti bro. Saat ini justru pihak-pihak perusahaan ya ini saya katakan pihak-pihak perusahaan itu yang memang resmi atau punya izin bro. Itu mereka justru menghimbau atau meminta bagaimana para investor masyarakat itu untuk datang mengikuti mungkin edukasi yang diberikan gitu loh. Jadi kalau menurut saya sendiri ya no choice, artinya ini salah satu ini bro, salah satu pilihan di situasi saat ini gitu loh. Ya. Salah satu pilihan untuk di situasi saat sekarang ini ya bro. Berarti kalau kita katakan apakah saat di situasi saat sekarang ini new normal ini, masa transisi dari PSBB ke new normal ini, apakah cocok nggak kita buat bisnis real gitu selain daripada investasi? Ya udah pasti bro. Artinya dengan situasi PSBB saat ini orang kan banyak itu di rumah saja, sampai buat hashtag di rumah saja gitu loh. Jadi di rumah saja. Di Telkomsel juga tulisnya gitu ya. Di rumah saja ngapain kalau cuman kita bengong di rumah aja ngapain bro gitu loh. Habis-habisin waktu, usia makin tambah makin tua gitu loh bro. Ya kenapa kita nggak manfaatin gitu loh. Ya kan? Kalau menurut saya pribadi ya bro ya. Kenapa kita nggak manfaatin gitu loh. Untuk coba cari info tentang perusahaan-perusahaan yang layak untuk kita ikutin, yang punya lisensi gitu loh. Nah, untuk infonya gimana cara mendapatkan infonya? Ini perusahaan yang memang legal, punya lisensi atau tidak, cara mendapatkannya itu seperti apa? Mendapatkan info tersebut tuh dari mana gitu? Sekarang kan kita udah gampang, kita tinggal buka website perusahaan, kita udah bisa mengikuti langkah-langkahnya. Di situ juga ada kontak, bahkan kalau mau butuh kontak saya pun ada di sini ya. Kalau misalnya nanti malam mau tanya-tanya saya boleh bro. Saya nggak pelit lah. Misalnya ada yang mau tanya boleh. Ya guys ya. Oke guys, sudah kelihatan nih ya Pak Rocky Fernando, nomor handphone sekian nih, udah dipin nih ya kan komennya. Jadi boleh dicatat nih. Oke. Dan gini bro. Kalau kita berbicara investasi kan ada banyak bentuk investasi nih. Ada investasi ini, reksadana dan bla 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 bla. Oke. Tapi kenapa harus di lantai bursa? Apa yang menarik di sana? Sebenarnya ini saya bilang salah satu pilihan, bukan harus di lantai bursa ya. Artinya kalau untuk reksadana itu kan memang salah satu di bawah Bank Indonesia juga bro. Pengawasannya di bawah Bank Indonesia langsung. Cuman kalau untuk reksadana itu biasanya kan fund manager ya. Fund manager gitu loh. Sementara kalau untuk misalnya di lantai bursa atau trading, salah satunya trading forex ya, itu salah satu option bisnis karena bisa dilakukan sendiri. Investor yang bersangkutan bisa dilakukan sendiri ya. Gitu loh. Oh, oke. Jadi gini, bro, saya pernah mendengar bahwasanya di bidang investasi ini di bursa berjangka ya, bro. Ini dikatakan high risk, high gain. Nah, kalau menurut bro sendiri gimana? Kalau untuk sekarang memang banyak penilaian ya. Penilaian itu kan objektif ya, masing-masing orang menilai bahwa bisnis di bursa itu ada yang merasa bisnis di bursa itu kurang cuan, ada yang merasa kalau ikut di lantai bursa itu susah gitu loh, nggak paham. Ya, benar. Gitu loh. Ya. Sebenarnya kenapa saya katakan kenapa bisa susah itu dikarenakan karena kurang pemahaman gitu loh. Kurang pemahaman yang kurang ya. Mau belajar, kurang pengen tahu tapi maunya cuan ya nggak bisa gitu loh. Oke. Jadi kalau bro sendiri punya solusi
apa nggak nih untuk teman-teman sekalian dan juga masyarakat ini bisa mendapatkan edukasi yang cukup baik, pemahaman yang cukup jelas sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian yang akan terjadi mungkin ya. Jadi kira-kira solusinya menurut Bro ini apa nih buat masyarakat kita di Indonesia ini gitu? Solusinya sebenarnya menurut saya pribadi sebenarnya gampang. Yang pertama, masyarakat harus tahu dulu perusahaan yang punya izin, yang punya lisensi. Itu dulu yang pertama. Nah, setelah mereka dapatkan salah satu perusahaan, contohnya nih tempat saya bekerja nih saat ini, Trijaya misalnya ya. Nah, itu punya lisensi, mereka cukup tahu punya lisensi. Yang kedua, berani mengambil langkah pertama, udah cukup itu aja. Nah, pada saat nanti mereka udah cukup tahu bahwa memang perusahaan itu punya izin, punya lisensi, udah nggak ada yang perlu ditakutin sebenarnya. Tinggal bagaimana mereka mengikuti edukasi yang diberikan, Bro. Itu. Oke, nah gini Bro, sometimes kan masyarakat ini kan saya kira bukan sometimes ya, memang paradigma di masyarakat ini kalau kita berbicara adanya risk kan pada ketakutan nih, risknya seperti apa, ya kan? Nah, jadi kalau menurut Bro sendiri dengan edukasi yang diberikan dan penjelasan segala macam itu apakah akan meminimalkan kerugian risiko yang akan terjadi? Apakah seperti itu? Sekarang kan kalau kita mau mengambil suatu keuntungan itu, kita harus paham dulu, Bro. Artinya kalau kita mau berlayar ke tengah lautan, kira-kira persenjataan apa yang bakal kita benahi dulu? Para masyarakat bisa melihat itu track record misalnya, track record konsultannya gimana selama ini. Nah, mereka kan bisa tinggal pilih sebenarnya, gitu loh. Nah, terus nanti mereka akan diedukasi bagaimana masalah money management, gitu loh. Bagaimana pembatasan resiko, bagaimana caranya kita bisa entry pasar gitu loh, Bro. Itu semua akan diedukasi nantinya. Nanti akan diedukasi ya, Bro? Semua edukasi. Artinya saat ini kita tidak memberikan space buat nasabah itu untuk bengong. Jadi bisnis investasi di lantai bursa itu bukan beli kucing dalam karung, Bro. Semua harus jelas, semua harus transparan gitu loh. Nah, setiap orang itu kan gini Bro, setiap orang itu berinvestasi, sebelum berinvestasi kan pengen dengar dulu ini, apa yang menarik nih, apa peluang yang ada, apa gue bisa cuan nggak gitu. Ada nggak kira-kira peluang saat sekarang ini, apa gitu loh, menurut Bro sendiri nih yang cukup bagus saat sekarang? Kalau menurut saya nih ya, selama saya misalnya jadi konsultan, saya melihat peluang saat ini untuk transaksi di emas dunia, Bro, itu cukup menantang. Iya. Emas dunia itu cukup menantang. Di emas dunia ya? Kenapa saya katakan demikian? Memang emas ini sifatnya volatilitasnya memang cukup tinggi. Tetapi di balik volatilitas yang cukup besar tadi, di situ sebenarnya peluangnya cukup oke sebenarnya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Para investor saat ini bisa siap-siap standby untuk beli. Nah, menurut saya nih ya, menurut analisa saya yakin harga emas akan semakin berkilau ke depannya. Bisa tiba-tiba dia. Harga emas kemungkinan prediksinya bisa up kembali ya, Bro ya? Iya benar. Dan itu juga salah satu peluang ya saat sekarang ini yang harus kita manfaatin ya, Bro ya, untuk di gold ya. Iya, jadi ini saran saya ya buat para calon investor di luar sana, untuk masyarakat yang saat ini mereka punya dana fresh money ya, dana ready, mereka nggak usah takut gitu, untuk berinvestasi di lantai bursa, gitu loh. Dikarenakan yang pertama, untuk transaksi di lantai bursa itu kan memiliki likuiditas yang cukup tinggi. Artinya kapanpun masyarakat pengen fresh money itu bisa diambil kapanpun gitu loh.
Nah, itu yang pertama, apalagi dengan situasi COVID-19 saat ini, gitu loh. Dan untuk selanjutnya, ya masyarakat nggak perlu takut ya, kalau untuk berinvestasi di lantai bursa, mereka akan didampingi oleh mentor-mentor ya, atau mungkin konsultan-konsultan yang sudah punya pengalaman di bidangnya, gitu loh. Nah, mereka akan dikawal, mereka nggak akan dibiarin sendirian, gitu loh. Oh, berarti tetap didampingi ya bro ya, didampingi terus ya. Pokoknya safety. Nah, kita akan tetap kawal semua investor-investor yang melakukan transaksi, kita akan kontrol terus, bro. Nah, kalau menurut berdasarkan pengalaman bro dan juga pandangan bro, bahwasanya adanya peluang di market gold ya untuk saat sekarang ini. Cuannya bisa cuan berapa nih? Market gold saat sekarang ini kalau kita manfaatin, cuannya bisa cuan berapa bro? Bisa profit berapa nih peluang keuntungan yang bisa kita raih? Kalau kita lihat pergerakan market ya dari semalam, kalau kita lihat ya, itu kalau untuk dari US dollarnya sendiri, saham-saham Amerika contohnya salah satunya Dow Jones, itu semalam itu terjun hampir 1.300 poin bro. Artinya kita melihat 1.300 poin? Ya, hampir 1.300 poin. Terus kita juga udah lihat keputusan Bank Sentral Amerika ya kemarin, itu mereka belum punya nyali untuk menaikkan suku bunga. Mereka masih tetap menempel mendekati 0 basis poin gitu loh. Nah, artinya di situ, di situ ada gambaran bahwa situasi dolar Amerika untuk kedepannya menurut saya itu pasti makin jatuh lagi gitu loh. Nah, jadi kalau bro tadi tanya ke target ke arah mana, kita bisa melihat mungkin 30 poin ke depan bisa terjadi gitu loh. 30 poin ke depan ya? 30 poin ke depan bisa terjadi. Kalau 30 poin itu kalau kita rupiahkan sekitar berapa itu peluang keuntungan bisa kita raih? Ya itu kembali lagi tergantung berapa banyak jumlah lot yang kita entry bro. Nah, saja bro sendiri gimana ini modalnya butuh berapa dan peluangnya butuh berapa sehingga ROI-nya menghasilkan berapa gitu. Nah, kalau pandangan bro sendiri nih? Ya kalau misalnya nih ya, kalau seorang investor dia entry satu lot, kalau kita hitung-hitung secara gampang itu lebih kurang kalau 30 poin lebih kurang 30 juta bro. Untuk satu lot 30 juta hanya dengan satu lot ya? Untuk satu lot aja. Oke, nah bro, kalau untuk satu lot itu butuh dana investment itu minimal berapa bro? Kalau untuk satu lot paling tidak investor itu dengan modal ya, kita kan berbicara bagaimana tadi masalah fluktuasi. Saya tadi katakan kan volatilitas emas itu kan cukup tinggi. Jadi kalau saya biasanya untuk handle client itu biasanya saya coba minta itu minimal 10.000 US untuk coba 10.000 US. Benar, 10.000 US. Dengan catatan kita coba ambil planning sampai akhir bulan. Target ya 30 pips tadi, 30 poin tadi bro. Oh berarti investnya sekitar sampai akhir bulan ya bro? Benar. Oh itu bisa kita raih 30 pips atau 30 juta ya bro? Benar. Oke. Lumayan, Nah bro. gimana mengenai bukan lumayan bro, asik banget bro. 30 juta berarti cuannya ROI-nya itu investasi kalau 10.000 itu berarti sekitar berapa rupiah bro? 10.000 itu sekitar berapa rupiah? Sekarang kan kita tergantung lihat itu apakah dia menggunakan fixed rate atau floating. Kalau fixed gimana? Kalau misalnya menggunakan fixed rate itu berarti sekitar 100 jutaan bro. Berarti 100 juta modal minimum untuk investasi bisa cuannya itu 30 juta, berarti sekitar 30% dong ROI. Untuk peluang saat ini saya bilang. Peluang saat ini makanya. Dan itu hanya butuh waktu sampai akhir bulan ini aja, bro ya? Iya. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah lihat ya berita-berita kebijakan dari Bank Sentral juga belum berani untuk menaikkan suku bunga, mereka masih menempel ketat dekat 0 basis poin gitu loh. Terus kondisi perang dagang atau perang geopolitik antara Amerika dan Tiongkok gitu loh, itu cukup mendukung sebenarnya.
data-data itu data-data fundamental ya bro ya. Benar, itu cukup mendukung. Oke, nah kalau kita berbicara risknya, ada nggak risknya gitu bro? Untuk saya bisa menggapai 30 juta tersebut dengan minimum investasi 100 juta, ada nggak risknya? Yang namanya risk itu kita sebenarnya hanya menghadapi fluktuasi di market. Fluktuasi sebenarnya yang kita hadapi. Sebenarnya risk itu nggak terlalu mengerikan kalau menurut saya ya. Nah, tidak terlalu mengerikan. Jadi banyak orang, wah, saya join nih main forex, udah langsung mikir ruginya bro. Langsung mikir ruginya gitu. Jadi dia berpikir di pikirannya itu bahwa main forex itu udah pasti rugi gitu loh. Nah ini yang mau coba kita kasih pencerahan kepada masyarakat ya di luar sana bahwa ya kalau masalah resiko apapun, bisnis apapun bisa terjadi gitu loh. Tetapi bukan berarti kalau untuk main forex langsung habis, langsung rugi gitu loh. Itu salah sebenarnya gitu loh. Nah, banyak masyarakat yang saat ini berpikir jelek dulu gitu loh. Udah berpikir jeleknya dulu gitu loh, tanpa memikirkan apa sih peluang yang bisa mereka ambil pada saat mereka investasi gitu loh bro. Di dunia forex. Ini negatif duluan udah ya. Jadi maksud saya, mari kita buka pikiran kita bahwa pada saat kita berinvestasi di lantai bursa, kita memang harus berhati-hati, bukan misi bunuh diri juga bro. Artinya kita punya konsekuensi gitu loh, kita punya batasan-batasan mengenai resiko gitu loh. Tetapi biasanya resiko dibandingkan target profit itu biasanya 1:3 gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir. Harus 1:3 ya bro ya. Jadi kita nggak usah khawatir 1:3. Berarti contohnya kalau kita terjadi kita raih peluang keuntungan ini 30 juta, berarti kalau kerugiannya itu sekitar 10 juta ya gitu ya. Iya, benar. Seperti 1:3 jauh lebih safe gitu ya. Betul. Oke. Dan kalau didukung dengan fundamental yang tadi bro paparkan itu juga cukup mendukung untuk peluang tersebut ya. Nah, Secara fundamentalnya ya bro ya. Jadi bukan hanya just tebak-menebak doang gitu ya. benar sekali, betul bro. Karena saya pernah dengar nih masyarakat mengatakan kalau ini tradingnya nebak-nebak doang, nebak naik atau turun, ternyata nggak seperti itu. Kenapa kita harus buy? Ada fundamentalnya ya, ada fundamentalnya dan kita seperti kata bro tadi tahu target profitnya di angka berapa dan risknya di angka berapa. Oke. Dan sebenarnya bro ini saya kepikiran nih, jadinya gini, apakah kalau saya punya dana, saya mencondong ke bisnis real, apakah bisnis real itu sudah pasti nggak punya risiko? Nah, saya jadi kepikiran ini, terlintas nih di pikiran. Nah, menurut gimana? Kalau untuk saat ini bisnis real ya menurut saya pribadi banyak yang saya lihat ya, bisnis konvensional itu sekarang ini ya lagi down habis-habisan. Artinya apa? Artinya memang situasi COVID-19 saat ini itu bukan cuma di Indonesia bro. Saya tadi sampaikan itu hampir seluruh dunia gitu loh. Kenapa? Kenapa demikian? Ya karena mereka harus melakukan secara manual gitu loh. Mungkin harus membutuhkan langsung tenaga kerja, dikerjakan secara langsung gitu loh. Sementara dengan adanya PSBB atau mungkin di rumah saja, bagaimana mungkin bisnis itu bisa jalan gitu. Jadi so sangat tidak memungkinkan ya saat sekarang ini untuk saat ini ya bro ya. Untuk saat sekarang ini kalau dikatakan tidak memungkinkan, mungkin masih ada peluang, tetapi itu cuma berapa persen saja kalau menurut saya gitu. Sangat kecil ya bro ya, sangat kecil benar. Jadi solusinya ya ini. Kenapa topik ini kita bawa bro? Bisnis versus investment. Ya. Supaya masyarakat juga bisa mengetahui bahwa peluang pada saat corona ini belum habis gitu loh. Maksudnya masih ada peluang gitu loh. Masih ada sesuatu hal yang bisa kita
kita lakukan untuk berinvestasi gitu loh. Nanti saat sekarang ini kita mandangnya jangan monoton ya bro ya, jangan monoton kesana doang, bahwasanya COVID-19 ini bisnis real pada terpuruk semuanya, lagi-lagi susahnya, sehingga tidak melihat adanya peluang di sudut pandang yang lain atau bidang yang lain ya, jadinya seperti itu ya. Benar. Nah, makanya tadi saya katakan kenapa saat ini masyarakat itu mau tidak mau harus memikirkan untuk transaksi di bursa, dikarenakan bahwa peluang mereka untuk berinvestasi di konvensional itu peluangnya udah sangat kecil bro, minim sekali gitu loh. Jadi dia kalau mau ambil Sangat minim ya. sangat kecil gitu loh. Nah, jadi banyak orang berpikir, waduh, tunggu COVID selesai dulu deh. Masalahnya kapan sih COVID ini selesai, kita nggak tahu kan. Nah, menurut bro sendiri COVID ini kapan selesai ini? ini jadi kepikiran juga nih, COVID ini kapan sih selesainya sih? Menurut bro sendiri gimana? Menurut pandangan bro sendiri nih, opini just opini. Ya Anda tanya saya kapan selesai, saya nggak tahu juga karena saya nggak pakar kesehatan bro. Bukan virus gitu. Bukan pakar kesehatan ya. Tapi kalau lihat situasi saat ini masih juga belum jelas dan kemungkinan masih juga bisa berkelanjutan ya bro ya. Benar sekali. Jadi ini kan topiknya bagaimana bisnis versus investasi di new normal ya, new normal gitu. Iya benar. New normal. Artinya bagaimana juga kita harus membiasakan diri untuk melakukan suatu peralihan bisnis. Nah, new normal ya, yang artinya sudah beda dari biasanya gitu loh bro. Yang Biasanya dikerjain nggak dikerjain lagi kan? Benar. Yang dulunya kita misalnya harus jualan di pasar gitu loh bro. Sekarang kita udah harus bisa mengalihkan gitu loh. Beralih bisnis gitu. Beralih ya. Beralih gitu loh. Oke. Karena new normal ini juga menuntut kita untuk beralih cara menjaga kesehatan kita, segala macam harus jauh lebih higienis dan bla 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 dibandingkan dulunya. Ya, otomatis ini juga seperti kita juga harus beralih ya, melihat di mana ada peluang bisnis atau investasi yang baik dan benar gitu ya. Karena saat sekarang ini kalau seperti paparan bro sendiri dan saya juga setuju sih, saat sekarang ini kalau kita berbicara bisnis real itu, saat sekarang ini saya buka usaha ini yang di awal itu lebih banyak risiko lebih besar dibandingkan peluang keuntungan ya, dengan kondisi COVID-19 saat sekarang ini ya kalau kita berbicara. Tapi kalau memang ini udah kelas segala macam itu berbeda lagi kan. Nah, makanya saya bilang tadi bro, artinya saat ini kalau orang tetap mau paksa bisnis konvensional, saya rasa nggak akan jalan. Artinya penurunan bisnisnya pasti sangat jauh. Jauh sebelum situasi COVID gitu. Oke. Nah, bro, ada nggak nih pesan-pesan nih buat teman-teman sekalian nih, kesimpulannya nih dari bro sendiri nih apa nih mengenai bisnis versus investasi? Pesan saya untuk para teman-teman di luar sana yang masih meragukan investasi, khususnya investasi di lantai bursa, pesan saya, ayo buka hati Anda harus memberanikan diri lagi, ya, Anda harus mulai mempelajari bisnis ini lagi, karena bisnis ini untuk kedepannya menurut saya tidak akan pernah mati, gitu. Bisnis ini tidak akan pernah mati. Yang penting, kalaupun misalnya Anda masih kurang paham, itu gampang kita bisa edukasi, gitu loh. Kalau Anda misalnya takut resiko, kita juga bisa kasih batasan resiko. Yang penting, Anda harus berani mengambil langkah pertama, Anda harus berani membuka diri dulu, ya. Yang dulunya takut-takut, ya. Udah, buka diri dulu, beranikan diri dulu, gitu loh. Untuk coba menilai terjun ke bisnis ya, investasi di dunia forex trading gitu loh, di dunia bursa gitu loh. Itu pesan saya. Oke, jadi guys, hasil pembahasan saya dengan Bro Rocky, coba saat sekarang ini coba kita membuka
satunya yang Bro Rocky sampaikan, kita memiliki peluang investasi di gold di Bursa Jakarta. Oke. Dan don't worry guys sekalian, Anda tidak paham, Anda tidak mengerti, Anda akan mendapatkan edukasi dan penjelasan yang lebih detailnya seperti apa. So, jangan berpikiran negatif dulu guys. Dicoba dulu, didengarkan dulu. Nomor kontak Pak Rocky ada tertera di komen yang saya pin nih guys. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Rocky. Thanks banget waktunya dari Pak Rocky. Dan guys, untuk next topik kita akan membahas peluang income di masa pandemi. So, don't miss it guys. Yo, stay safe, keep healthy. See you and bye guys. Thanks bro.